Berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sebahagian daripada akhlak mereka itu salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum adamu khawfihim min dhiya'i dzurriyyatihim min ba'dihim. Tidak ada rasa khawatir mereka itu daripada terlantar keturunan mereka itu min ba'dihim sesudah mereka tiada. Salafus salih adalah generasi terbaik yang mana Rasulullah sendiri memuji mereka dengan sabda beliau, khairukum qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang qarni, qarni orang yang mukaranah, karnon artinya karnon abad, 1 tahun 1 karnon. Orang yang udip sabuh karnon dengan Nabi adalah generasi terbaik. Maksudnya adalah karnus sahabi, urang generasi sahabat. Summal ladzi yalunahum, kemudian generasi yang mengiringi mereka, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi yang mengiringi mereka yaitu generasi tabi'in. Itulah yang dimaksud dengan salafus salih, orang terdahulu yang mereka adalah orang-orang saleh. Salafus salih adalah generasi yang menjadi saksi hidup melihat segala tindak tanduk perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka walaupun tidak sempat hidup bersama Rasul sebagaimana tabi'in, tapi rasa cinta mereka kepada Rasulullah, rasa ingin mengikuti apapun yang dicontohi oleh Rasulullah masih sangat besar bila dibandingkan dengan generasi-generasi terakhir. Maka dalam pandangan para ulama menjadi satu kesepakatan bahawa mengikuti salafus salih itu adalah jalan terbaik. Maka oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau menulis kitab ini diberi nama dengan Tambihul Mughtarrin, mengingatkan orang-orang yang tertipu, mengingatkan orang-orang yang terbuai. Siapa yang dimaksud dengan mughtarrin? Mughtarrin adalah orang-orang yang memiliki ilmu karena tertipu dengan ilmu. Mughtarrin adalah orang-orang yang kuat amal ibadatnya karena tertipu dengan ibadatnya. Mughtarrin adalah orang-orang yang baik nasabnya karena tertipu dengan nasabnya. Mughtarrin adalah orang-orang yang sering suhbah salihin, bergaul dengan orang-orang saleh. Mughtarrin adalah orang-orang yang hidup di tempat-tempat terbaik. Meskipun hidup di tempat terbaik, tidak ada jaminan, jangan tertipu. Tidak ada tempat yang paling baik selain surga, tapi Nabi Adam akhirnya harus keluar dari surga. Tidak ada orang saleh yang paling saleh kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal tidak pernah mengambil manfaat dengan suhbah dengan Nabi ketika di Makkah. Walaupun mereka selalu melihat Nabi, tapi tidak pernah mengambil manfaat kepada Rasulullah. Jadi bersama orang saleh selalu, jangan tertipu. Menjadi nasab yang baik, anak Nabi Nuh, juga tidak menjadi bahagian daripada yang beriman meskipun dia memiliki nasab dengan Nabiullah. Jadi baik tertipu dengan nasab, baik tertipu dengan ilmu, baik tertipu dengan ibadat, baik tertipu dengan makan salih, baik tertipu dengan suhbah salihin. Maka oleh karena demikian, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menulis satu kitab sebagai bentuk teguran untuk mengingatkan kita agar jangan terbuai. Tidak ada yang bisa menyelamatkan daripada fitnah dunia kecuali menyakali mati. Segalama galam mati, mantang na potensi tanya akan berubah. Si gad tanya walaupun dari ubutkan gad, ubutkan saleh, selama kalau meninggal mantang na potensi tanya akan berubah. Dari saleh berubah kepada fasik atau dari fasik berubah kepada ta'at. Bisa saja Allah membolak-balikkan hati kitanya, meskipun dari awal gad bisa saja waktu duduh hana gad. Maka karenanya perlu tabut kitabnya sebagai ubat, sebagai pengingat, warning bagi kitanya. Oh, merasa tersinggung, merasa tepeh, wajar, karena yang namanya ubat si pedih, yang namanya ubat si perih. Yang ubat hana perih, hana je kubat kan. Yang namanya ubat kan pedih, dia tabuh ubat luka pedih. Salah satu akhlak yang dicontohi oleh generasi terbaik yang bisa saja hari ini sudah jarang kita perdapatkan adalah mereka tidak pernah merasa khawatir terlantar keturunan sesudah mereka meninggal. Persoalan anak pui pajuh tinggal urusan Tuhan. Kenapa? Tanya hana akan mati, tanya ya akan mati. Man po anak akan mentang nak.
Tuhan anik kementang nah, Tuhan tidak pernah mati. Urusan Tuhan, nya pedek dia, nya pun betro-tro. Ana pun tanya fikir, budak fikir budak kubah kawaknyan, belum dak kubah sampai keturunan 7 buah keturunan. Ma ta'buduna min ba'di, lagi ke Nabi Ibrahim, apa yang kamu sembah sesudah aku tiada? Kan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan sesudah aku tiada? Jadi mereka tidak pernah merasa takut, merasa khawatir anak-anak mereka terlantar. Nak payah li tanya urun si, belum karap tahu ba Allah, mandang dah fikir pat tanah kawaknya, mandang dah fikir pat na kedai kawaknya, mandang dah fikir pat na belang kawaknya. Dia fikir tapi baik gara-garanya menyibukkan katanya hana sip tak bersiap diri untuk hadapi mati. Anak tanya mandum hana akan bermanfaat kecuali bila tajuk ke anak yang saleh. Tajuk ke anak yang hana tak berkali dengan ilmu, malah pemantai yang kali tajuknya akan menjadi bala ke katanya oleh mati. Walidzalik, karena demikian mereka tidak pernah merasa khawatir terlantar anak-anak mereka, adalah mereka menginfakkan apapun yang masuk ke dalam tangan mereka daripada dunia, dan mereka tidak pernah menyimpan sedikit pun. Syai'an yasduku bil qalil, itu bermakna sedikit pun. Mereka menginfakkan apa yang masuk yadahum dalam tangan mereka, pemantang yang memiliki geinfak, hana pernah gesimpan sedikit pun. Walau annahum khafu, ya istidlal law annahum khafu, seandainya mereka merasa khawatir di atas terlantarnya keturunan mereka, atau merasa khawatir di atas keturunan mereka akan terlantar, sungguh dipastikan atau diputuskan di atas mereka itu akan bersikap hirsu ambisi, sikap ambisius, menggebu-gebu keinginan, hirsu. Antam dah dengar salafus saleh yang memiliki sikap ambisi dalam menguasai sesuatu, ambisi dalam mendapatkan sesuatu. Wal bukhlu, dan sungguh dipastikan di atas mereka bila mereka khawatir terhadap terlantar keturunan akan sifat bukhlu. Syuhunya Aceh bulu, syuhunya sifat kikir ataupun bahasa Aceh ni bulu istilahnya. Mal farqu bainal bukhli wa syuhi, beda antara bukhli dan syuhi sebagaimana dipegah oleh Ibnu Umar. Laisa syuhu ayyamna rajul malahu, walakinnahu al-bukhlu wa innahu la syarrun. Inama syuhu an tatmaha ainur rajul ila ma laisa lahu. Bukanlah makna syuhu mencegah oleh seseorang hartanya, tetapi itu kikir. Orang yang hantim juk harta, hanggebi harta kegau ken kerit, yang kan syuhu, bukhlu ke mazharab, dan bukhlunya lebih buruk. Adapun syuhu punya hasrat, keinginan, pandangan mata tanyo kepada sesuatu yang hana tamiliki. Muhut ada tai nak bagau dak je berkedah ditanya syuhu kan. Nasib perbezaan antara syuhu dengan bukhlu. Al-bukhlu imtina' min ikhraji ma hasala indaka kan. Ya kan bukhlu menegah daripada mengeluarkan apa yang telah ada di sisi kamu. Ada yang kana lam kih tanyo hendak tim bertubit. Ya kan bukhlu. Syuhu al-hirsu ala tahsili ma laisa indaka. Syuhu adalah hirsu, berambisi mengupayakan sesuatu yang belum ada sama kamu. Dia ada yang belum nak bertanya, tak upaya, tak mabihnya, tak mabih cara benar. Ya kun syuhu. Kita terjemahan yang bahasa Aceh zaman bulu kena. Orang bulu kan nanti ada jet pupu yang nak benar ke katnya. Nya bukhlunya ada kana hang getim bertebit, nya syuhu ada yang dalam na ada jet gemabe benar. Jadi syahih qabla husulih, miya bakhil ba'da husulih. Syahih isim ba'i. Syahih dia orang yang memiliki sifat syuhu. Ada kalihna qabla husulih galamna, miya bakhil ba'da husulih ada kalihna. Tahdali salafus saleh hana merasa khawatir kepada terlantar keturunan,
dalil jih seandai jih urangnya merasa khawatir, sungguh bisa dipastikan urangnya memiliki sifat bukhlun, sifat syuhun dan sifat hirsun. Ada yang sering kita dengar daripada salafus saleh, urangnya gema infak harta luar biasa. Kayak contoh Abu Bakar kita yang Rasulullah, madza abqaita, apa yang engkau sisakan? Allahu wa rasuluh, hana yang sisakan Allahu wa rasuluh, hanya Allah dan Rasul. Sayyidina Umar dia yang Rasulullah, ma abqaita li nafsik, apa yang kamu sisakan untuk diri kamu? Mislu ma anfaqtu, sadum lagi lun infak. Artinya Sayyidina Umar 50% harta ke infak, 50% ke kubah. Ya Abu Bakar 100% ke infak yang ke kubah Allahu wa rasuluh. Sampai ke Rasulullah, bainakuma misluma qaulikuma. Artinya antara kamu perbezaan derajat, saban lagi beda ucapan kedua kamu. Dia Abu Bakar dengan Umar mentang jauh derajat beda. Mula infak harta, Abu Bakar itama lang akuya. Orang infak hartanya na tingkatan akuya, na tingkatan mutawassitah, na tingkatan du'afa. Orang infak harta yang tingkatan du'afa, orang yang hanya membatasi zakat tu. Saya ada lagi semangat pergi perih dari kemira kedai yang du'afa, tingkatan du'afa dalam menginfak harta. Menjaga hang tim berdebit yang hana dosa. Dari bawah kelompok ke bagi oleh Imam Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, kelompok orang infak harta na akuya, na orang mutawassitah dan na orang du'afa. Du'afa di kan rumah mantan rumah du'afa, orang sedekah nasib kategori du'afa. Jadi orang sedekah du'afanya orang yang hanya membatasi yang wajib tu. Yang wajib baru berdebit, hana wajib hana berdebit, yang membatasi yang wajib. Yang medum yang wajib hang tem berdebit, berarti hana dalam kenira, hana dalam kelompok tahun. Nyamban orang salafus saleh. Wa kharaju, bila mereka khawatir terhadap terlantar keturunan sehingga mereka berambisi mendapat harta, kikir dan pelit, dan keluar mereka daripada sifatil qaumi. Dalam kitab tasawuf dikatakan kaum yang maksudlah ulama salafus saleh atau sufi. Bukti jih takalan orangnya mantang bersifat dengan sifat-sifat para salafus saleh, berarti orangnya hanya memiliki ambisi terhadap mengumpulkan harta. Wa fil hadis, dan sabit dalam sebuah hadis, al walad mabkhalatun majibanatun, anak itu adalah mabkhalah. Mabkhalah pendorong kekikiran orang tua. Majibanah penyebab ketakutan orang tua. Dalam sebuah riwayat lebih lengkap dalam al walad samarul qalbi wa majibanatun wa mabkhalatun wa mahzanatun. Artinya anak itu adalah buah dari hati, samarul qalbi. Bahkan gekeun buah hati karena anak natijah, karena yang namanya buah natijah daripada pohon. Bapa ayah adalah syajarah, pohon. Buahnya adalah anak, maka kan samarul qalbi. Kemudian anak majibanah atau mabkhalah. Apa makna mabkhalah? Pendorong kekikiran. Artinya anaknya menjadi penyebab orang syik krit. Karena orang syik gekumpul harta, bak gepikir benapui pajah oleh anak, dan behek anak sehingga hati hana ligatnya, sehingga ayah krit hang tejit bi kegop, habis hana tinggal ke anak. Di penyebab ayah krit karena anak, maka keberah Rasul al walad mabkhalah, penyebab pendorong sifat kekikiran. Ya Rasul ni pegah waqa'i, ni pegah fakta. Sama lagi tungkahul mar'ah li arba'in, kan perintah kan. Ni pegah fakta. Ini lagi yang si dalam hadisnya Rasulullah ni pegah fakta. Fakta al walad mabkhalah, pendorong ayah menjadi kikir. Yang majibanah, pendorong ayah merasa takut. Mana majibanah? Ayah hang tejit muperang, hang tejit mejihad, hang tejit jak jiuh, hang tejit pesawat, naik hang tejit ya umrah,
ia dekut mati ikut rep pesawat mati tinggal ni rasa kalan napui baju ana le tanya sehingga urang si gusun urang si gusun karena ane urang si susah karena ane urang si krit karena ane yang mana bergah fakta le Nabi ni ini tafsirina oleh musannif ayyada abahu bakilan jubanan anil jihad wa ghairi, membiarkan orang tuanya dalam keadaan kikir dan penakut daripada berjihad dan lainnya berjihad. Mazang ji abut angji abut ya nasa jagaan ni ayang kan anak ni le anda dia ikut but anda jihad jamaah masjid ia takut nak nasa jagaan ni ia takut anak tengah sakit dan atau anak tengah anak sehat. Mandum penyebab jihadlah dari anak dan menan yang fakta nyokan hanjit pertimbangan ni betul ampum yang ini begah ino han gebi meabih tat kananya hana tamai wakirat tak infak harta menyo ke anak yang hana tak bekali ilmu hartanya hana manfaat katanya orang si malah je ke melarat. Adapun menyo hukum bi harta ke anak menyo tingkatan nafkahnya si wajib hana begah hang bijuk kan betul acok timbulan malah menyo tanya orang si tak ajarkan anak untuk mampu berbakti kepadanya menumpuk rahmat Allah. Nah hadisan rahimallah walidan a'ana waladahu ala birrih, gebi rahmat li Allah sira walid sira ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Kita yang sahabat Rasulullah iban cara ada bantu anak berbakti kepadanya sudah purno kemenan makna dah bantu anak berbakti pada tafsir dari Rasulullah yang Rasulullah sendiri yang tukang tafsir itu yang dari sahabat artinya makna jih engkau terima antaqbala ihsanahu wa tatajawaz isaatahu, engkau terima kebaikan anak, engkau maafkan kesalahan anak. Kan makna terbantuan ni untuk berbakti katanya. Mungkin itanya kadang han sanggup dah kerja lagi tanya kerja kiyah. Anak tanya han dia sanggup kerja ke tanya kerja kiyah. Itanya punya orang si tu dah bantu orang si jak ublang jamun. Yang mulai bengah sampai seput dah duduk dalam belang. Dah kerja dalam belang. Mana lewanya Fatihah putar laknat anak durhaka long zaman dah ku bantu orang si sampai sebut hana ku awal lam anak ino poi kurang dajak item li yang mati hana dah terima ihsan ji padahal ji kai item ja walau si jiem ni lewek nyom ni dah sama ke orang zaman hidup warung trip kan main game trip kan jak lam si pu yang kai pubut li anak dah terima li tanya orang si yang akan membantu anak untuk berbakti katanya merupakan rahmat Allah. Rahimallah walidan a'ana waladahu ala birrih, cara ta i'anah cara ta bantu anak berbakti katanya antaqbala ihsanahu wa tatajawaza isaatahu, isaah jih buat bro jih tak maaf buat gad jih tak terima walau kurang kebaikan anak walau sekurang apapun dah terima. Malah salah pang dada dengan orang si baik tak merayu hati yang saja baik tak merayu hati mandak anak item bantu tanya si uro si malam kalau lagi tanya bantu orang si uro kata berdurhaka si anak binatang anak jelas anak akhir jamun duman horor katubit orang yang terus kenannya berarti nyan kan orang cik bantu anak untuk berbakti orang cik perdurhaka anak orang cik bercelaka anak. Nabi dia pegah Allah gebi rahmat ke orang cik yang tim bantu anak untuk berbakti. Cara ada bantu anak berbakti ke katanya baik jih anak durhaka pu mantang kebaikan jih walau sekecil apapun dia berlapang dada dah terima. Nah salah biuk sapat adalah yang namanya nikmat ansip pikiran ansip pikiran dalam ilmu pikurang tak maaf nya kan tanya tak bantu anak untuk berbakti ke katanya nyan maksud bantu anak berbakti.
Alian di sisi yang lain, infak yang paling jerohkan kepada karabah. Ya baik mumpuk di laulero kan lu jelaskan aja. Inau pegah le Syekh Abdul Wahab Syarani hanggebi fikir anak terlantar telehan tanya. Artinya hanggebi kubah harta yang terlalu banyak. Tapi di sisi yang lain infak yang paling ingat ke kerabat. Betul, tapi baik dua. Menyongan tak infaknya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi kitanya. Sebab telah sabuh adab dalam berinfak, geyu perhatikan mahal infak. Baik tak titip harta benda kitanya waktu tak infak, bak tempat-tempat yang hana bisa membuat harta tanya bersih. Sebab fungsi daripada zakat dan sedekah kan untuk tazkiyatul mal, untuk tazkiyatul mal membersihkan harta. Kira-kira mereka duduk pada tempat yang justru hana glih, kan minta maglih, minta maku tu. Kaino infak kepada kerabat betul lebih utama daripada kepada yang ken kerabat. Tapi bukan secara mutlak. Menyangka infaknya mendatangkan kebaikan dan menyucikan harta tanya. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain pula disebutkan maluka maqaddamta, harta kamu itu apa yang kamu dahului, dan harta waris kamu itu apa yang kamu tunda-tunda. Lepas ni tanya cula-cula tamu jaga malam tamu tapeng putih putih misal putih janggut-janggut bak mu pikiran tamu tapeng. Lepas ni kata tanya harta waris itu. Nyan ma'ak hartanya harta waris. Harta tanya tasid maqaddamta, barang yang kamu dahului. Maksud kamu dahului artinya yang tak infak yugolam mati itu, nyan yang harta tanya. Ada kepelah makna diyub maluka maqaddamta sarraftahu fi wujuhil qurbi wa sara amamaka, harta yang kamu gunakan pada wajah, pada jalan-jalan mendekatkan diri kepada Allah, harta yang tak pergunakan bak wajah-wajah kurbi, artinya mendekatkan diri kepada Allah, maka itu yang ada di hadapan kamu, yang dibalaskan di atasnya harta sesudah kamu mati nanti di akhirat. Adapun harta waris adalah harta yang kamu tinggalkan sesudah kamu mati. Maka harta yang kamu tinggalkan sesudah kamu mati itu milik waris kamu, bukan lagi milik kamu. Maka berahli Hatim Al-Asam dalam kitab yang lain nak tulis, dia tanya ada cinta harta ubi buat infak ke jalan Allah, urut akhirat ke pulang maksud dalam jumlah berlipat ganda. Riba urut akhirat ada dosa, riba dunia dosa. Allah Ta'ala tengok ke periba harta yang tanya infak di dunia. Tak infak harta bacut ke balah berlipat ganda tengah di akhirat. Tapi dia tanya hana cinta harta bebut tak kubah dunia, tengah dia mati hampa mesajan. Punya tak infak harta wate Yahudib yang tengah wate mati langsung gebala. Dan benar depu nauke lang berhantar. Sedekah wate sehat lebih jiuh keutamaan ketimbang oleh meninggal. Menyatanya tak wasiat pegat masjid, pegat pondok, telih mati tanya, kali mati tengah nak boleh pakai lepeng. Baru tak mana haba urang yang menyolong analit, cok artalun pegat daya, cok artalun pegat masjid, pegat jalan, pegat yang manfaat kurang ramai. Yang kurang gat yang gat yo mantau dip tu. Mantang nafsu tanya cinta ke harta watanya baik terlawan tak infak berjalan Allahnya lebih utama. Sehingga nak cerita dalam nazira urang hana senang ke kena anak. Alasan karena anaknya cik watai kana jik ke mubeban, jik ke masalah bagi kitanya. Nah orang tanya mbak Nabi Yahya bin Zakaria, malaka takrahul walad, apa bagi kamu engkau benci akan anak? Qala mali walil walad, mali walil walad, karena sesuatu yang akan berimbas ke lon dan ke anak.
in asya kaddani wa in mata haddani. Nya ane udip ipu hailun. Wa in mata menyaji mati ipu hailun peroboh. Haddana saqata, hadda saqata, haddani artinya saqatani. Nya ane udip kaddani, kaddani ata'abani. Nya ane udip ipu hail tanya. Nya mati ipu jatuh tanya. Artinya orang akhirat ni nah tanggungjawab yang harus dah bertanggungjawabkan dengan orang syihid. Jadi boh hudip boh mati tetap beban. Mangga baikna cuma. Yang hadis itu benar gepegah le Ilisona Yub dalam cerita pada Truk Hasan dan Husain cucu Rasulullah yang merumpak dengan Nabi gepelu. Pada gepelu baca ada hadisnya oleh Nabi. Artinya anaknya nasisi mudarat dan nasisi manfaat. Manfaatna mudaratna tergantung kiban cara tak kelola ali katanya. Boleh behla mudarat, boleh behla manfaat. Maka harus terbekali dengan ilmu supaya anaknya menjadi anak yang saleh. Jadi tak infak ke anak yang saleh bermanfaat ke katanya. Tak infak ke anak yang hana saleh mendatangkan mudarat ke katanya. Dan adalah Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Basrinya murid daripada Sayyidina Ali, yang tabi'in, hana ruhlam sahabat, karena hana merumpak dengan Rasulullah. Adalah Hasan Basri rahimahullah yaqul berkata, anfik ya bena Adam, infak olehmu wahai anak Adam, wahai manusia, wala yaghurrannaka man haulaka, dan jangan kamu terpedaya dan jangan ditipu atau terpedaya akan kamu oleh orang di sekeliling kamu. Siapa orang di sekeliling kamu? Minasibai al-dhariyah, daripada binatang buas yang berbahaya. Siapa binatang buas berbahaya yang di lingkaran atau circle lingkaran. Siapa binatang buas yang berbahaya yang ada dalam circle seseorang, anak kamu, isteri kamu, kerabat kamu, pelayan kamu. Nah, kan binatang buas. Yang kata kan? Dengar jilai je lah pengasa. Pegari Hasan Basri, harta yang kena infak, baik pengut le orang di samping, dah orang di samping engkau binatang buas yang berbahaya. Anu perumah, engkau orang di samping mandum, kerabat, tekan kalalahin kerabat, aduan sepupu arulam. Keponakan yang kita melangkalalah khadim. Fa inna ibnaka mislul asad, karena anak kamu itu umpama harimau. Yunazi'uka fima yadika liyakhtassa bihi dunaka, dia akan bermunazaah, bertengkar akan kamu, merebut-rebut akan kamu pada apa yang ada dalam tangan kamu, supaya terkhusus ianya harta tersebut dengannya ketiadaan kamu. Maka tidak dianya anak bersedekah dengannya harta sebagai pengganti kamu, dan tidak dianya anak membiarkan harta dalam tangan kamu supaya kamu infak sendiri daripadanya harta pada jalan mencari ridha Allah. Yang kan anak yang lagi rimum ijok irupah harta ya, saya ke gua kedai kai lumpak gua. Saya kat tengok kaya buka mari ya buka sud. Ikubah kiyah bagi infak ke rohana, infak lagi ke lantau ya pitan. Mai je kan ada-adan. Yang pegah le Hasan Basri sibak dhariyah, di binatang buas yang berbahaya. Anak kamu umpama asad, yunazika munaza'ah, di musunah-sunah akan kamu, masacem sunah-sunah pada apa yang ada dalam tangan kamu supaya terkhusus dengannya anak ketiadaan kamu. Maka tidak dianya bersedekah dengannya mal, dengannya harta menggantikan kamu, dan tidak dianya membiarkan akannya harta dalam niat kamu untuk kamu infakkan daripadanya harta pada keridaan Allah. Amma halailuka, adapun isteri kamu, halailnya roh isteri, roh lamid, halilah kan dalam fikah halilah. Dia kena halilah urinang yang halil ke katanya. Ada urinang yang halil katanya, ada kala isteri, ada kala budak lamid. Adapun isteri kamu fahiyya mislul kalbah, maka dengan isteri itu umpama anjing betina, athainang fil basbasah wal harir, pada basbasah dan harir. Basbasahnya
makna ji basbasa alaihi ikhtalasa ilaihin nadar, curi-curi pandang ya kan basbasa. Dalu mata mana kan ikhtalasa basbasa. Nasyid punya basbasa ge isnad kepada ase, makna ji harraka dzanabahu tam'an fi igok-gok iku karena mengharap sesuatu. Di bala sama seri purmo asainang tengah igok-gok iku iperle pu yang na harta lam jaro lako. Kataran hala iluka bahya mislul kalbah. Angka mengap bubek menan nya kan bukan yang bro. Mai dia populai mana populai kan. Isteri kamu mislul kalbah, umpama anjing betina pada basbasah, pada gok-gok iku. Yo iku. Basbasal kalbu harraka zanabahu tam'an fi syai'in manai. Igok-gok iku karena di tumaa mengharap sesuatu. Wal harir, miyo harir mendengkur naji. Kongkong apa? Karena istilah orang Aceh lagi tekak saya bini, baulai nah. Yang tayang yukalu ditanyakan, yukalu ditanyakan ke orang yang lele permoh nah, orang yang kiban bahagia lele permoh pani. Kita tekak saya baulai, tahu kuno kongkong, tahu kedai kongkong, orang tahu kongkong. Yang kemana kun ah? Di contohan di zaman kan ada contoh orang hitam. Ada kongkong. Ama kalalatuka, adapun kalalahnya kerabat yang selainannya. Wallahi maka demi Allah la dirhamun yasilu ilaihim ba'da mautika habbu ilaihim min hayatika. Satu dirham yang sampai kepada mereka sesudah kamu mati itu lebih mereka cintai kepada mereka daripada hidup kamu. Yang kerabat dia yang selain anak kumun sepupu dengan lebih mayumpan itu lebih yang udip dia. Anak putar harap dia. Ya cerita menyata kedi hana saleh, ame saleh kan hana menan. Wa amma khadimuka, adapun khadim kamu, pelayan nalamit tu na urang dah bekerja di rumah pami selu saklap. Yang sama age gelu kancil fil hiyal wasarika, pada merekayasa dan mencuri. Hiyal bitahilah. Nalamit di rumah. Yang ci play-play. Salah ibu. Ibu punya ni ubat racun dalam kopi. Dan ibu takar ibu racun tu dah je mati tu. Fala tatlub al mahabbata min haula. Jangan pernah kamu mencari kasih sayang dari mereka. Baik minta mahabbah ba anak yang hana saleh, dan minta mahabbah ba perumoh yang hana salihah, dan minta mahabbah ba kerabat yang hana saleh, dan minta mahabbah ba pelayan yang hana saleh. Wa tudakhir malakalahum, dan engkau menyimpan harta kamu untuk mereka. Wa tuwaffir dhahraka, dan engkau perbanyak harta kamu. Tuwaffirnya makna logat tak bersempurna ruang. Makna bersempurna ruang maksudnya gulam harta menyodit sebelah bahu, tak punah humpang mangat mandum rung tanya di gulam hartanya. Yang terjemahan tasarruf, tapi tidak bermakna bebas, tidak bermakna sempurna ruang memperbanyak hartanya. Maka jangan kamu mencari mahabbah kasih sayang dari mereka. Engkau simpan harta kamu untuk mereka, engkau perbanyak harta kamu untuk mereka. Fa innahum inama huwa ma'aka ala ghilala. Karena mereka hanya saja akan membersamai kamu di atas kain yang tipis. Dari jalipeh, jaga pan. Ijih membersamai tengok fiat agai. Dipasang ijaga pan ijah yang lipih bak tubuh. Yang keenam lagi membersamai tanya. Fa idza wada'uka fil lahdi, apabila mereka telah meletakkan kamu dalam liang lahat, raja'u ila buyutihim, mereka kembali ke rumah-rumah mereka itu. Buat tu rumah kan ya bakat baca yasin doa ke tanya. Paling babakharu siap mengharumkan pakaian. Baje benar kadang kambe jenazah baju ya arah ya arah pakai mertu ya ade. Tinggal leto je nak dengar le kat gadah habis mayat di rumah. Nyuruh pun mungkin mendengar nabi mayat. Ulamnya mayat katrib meninggal, mayat musibah kecelakaan. Pasti nak berdarah ber segala macam. Babak harus siap
maka dibukur, mengharumkan oleh mereka itu akan pakaian. Wa anakun nisa, dan merangkul akan wanita. Wa akalu wa syarabu, makan dan minum. Wa bataru bimalika, mereka menyalahgunakan dengan harta kamu. Wa antal muhasab bidzalik, kamu yang akan dihisapkan dengan demikian. Yang dia ingat gaji anak puda mabeh tak. Kira-kira urang dalam circle, dalam lingkaran tanya hana yang bisa tak andalkan secara agama, yang anak pun mabeh tak. Cak harta infak aja inokon. Daripada tengah yang nak disalahgunakan, hanya yang kena hisab. Da adalah Abu Hazim rahimahullah ta'ala yaqul anfiqu wa la takhshaw ad-dhai'ah ala auladikum. Kembali Abu Hazim rahimahullah, anfiqu, infaklah kalian dan jangan kalian rasa khawatir atau takut akan dhai'ah, terlantar di atas anak kalian. Fa innahum in kanu mu'minin fa innallaha yarzuquhum bighairi hisab. Karena mereka itu anak-anak, jika ada mereka termasuk orang yang beriman, maka Allah yang akan memberi rezeki kepada mereka tanpa hisab. Baik ia ada kehanapui pada oleh anak. Yang anak tanya orang beriman, orang saleh, Allah yang beri rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa Allah? Janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Janji Allah dalam Al-Quran. Yang ada orang beriman, kaurusan Allah. Wa in kanu fasikin, jika adalah mereka itu orang fasik, fala tusaiduhum alal fiski bi amwalikum, jangan kamu membantu mereka di atas kefasikan dengan harta-harta kamu. Sudah kubah harta kan ni, yo tengah je fasik, kalau tanya ro saham tanya orang isi, lam bantu kefasikan ane. Oh, hana ada kubah harta mi anaknya mukmin, kau tanggung ni Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka hang lebih khawatir. Da adalah Salim bin Abil Ja'di rahimallahu taala yunfik kullama dakhala yada awalan fa awalan. Salim bin Abil Ja'di geinfak ubina harta yang hitamang dalam jaroganya awalan fa awalan. Jadi yang awal maka yang awal, menanna langsung geinfak. Ona dudolong, dudor infak, dudor nalong, dudor infak lam, masuk awalan fa awalan. Falamathu imra'atuhu ala zalik, maka dikecam akannya Salim bin Abil Ja'ad oleh isterinya di atas demikian. Merepet isteri ke? Pu kabeh nak juk-juk go mentabohnya ni, kawaknya nak ingat, ke anak nak ingat. Faqala laha, maka berkata Salim bin Abil Ja'di baginya isteri, li an adhhaba bi khairin wa atrukakum bi syarr ahabbu ilayya min an adhhaba bi syarr wa atrukakum bi khair. Bagi bahawa aku bawa kebaikan dan aku tinggalkan untuk kalian keburukan, lebih aku cintai daripada bawa aku bawa keburukan aku tinggalkan kebaikan. Tengok dalam wabak Allah pulung me bro ke deh, kubah yang gak kawak ron. So lebih gat lung kubah yang bro kawak ron, luncok yang gat lume sajan. Jadi geme yang gat sajan yang lebih kecintai ketimbang geme yang bro ke kubah yang gat kegop. Kubah yang gat kawaknya hingga anak hana payah kiri jali pabe-pabe hentang. Orang syik lang kubu cok-cok je dia. Maka lebih gat orang syik yang gua lang kubu gua ba Allah tenang, damai dan tentram, anak udip hidupnya melarat dia minta lain. Urusan Allah ni, dukang atau. Wa kana Muhammad bin Yusuf, dan adalah Muhammad bin Yusuf rahimallahu yaqul berkata, anfik ala akhika salih, infak olehmu di atas saudaramu yang saleh. Saudaramu ini maksudnya saudara se-Islam. Infak olehmu di atas saudaramu yang saleh, fa innahu khairul laka, karena sesungguhnya menginfak kepada saudara yang saleh itu lebih baik bagi kamu min warasatika, daripada waris atau keluargamu. Bahgat tajuk harta ke saudara yang saleh daripada tajuk harta ke waris. Alasan wadzalika benar demikian li ay yad'u li annahu yad'u laka wa anta baina atbaqi sara,
Karena bahawa sungguhnya saudara yang saleh itu akan berdoa untuk kamu padahal kamu berada di antara lapisan tanah. Tanyo kata lup lan tanah mentang didoakan le saudara tanyo yang saleh. Tak infak harta bacut ke gotnyan, merasa gotnyan tanyo gotnyan merasa berjasa ngan getanyo, tatim bantu gotnyan, gum doa sepanjang masa tetanyo kata lam kubu. Yang lebih bermanfaat. Hatta rubama takhruju min qabrika wa laisa alaika dzambun bidu'ai. Sehingga terkadang-kadang kamu keluar daripada kubur kamu padahal tidak ada di atas kamu dosa dengan sebab doanya saudara yang saleh benar. Nah, dalam sebuah riwayat kita yang le urun lang kubu anna li hadza. Atapa ni yang lu rumpak padahal amal lembu buat doanya hana bidu'aihi ya bidu'aihi ya ba bidu'a akika benar. Dengan sebab doa saudara kamu. Jadi kadang-kadang tahu dalam kubu modal kurang. Tapi waktu bangkit di orang akhirat hana zapuna li dosa ka terbebas tanya dengan sebab doa-doa dari saudara tanya. Maka tak infak kepada orang yang saleh meskipun bukan keluarga kan anak yang lebih bernilai karena akan diberdoa kepadanya watanya dalam lapisan tanah. Amma warasatuka adapun waris kamu fa innahum yaqtasimuna malaka wa yansaunaka. Mereka akan membagi-bagi harta kamu dan melupakan kamu. Wala yarawna laka fadlan alaihim. Dan mereka tidak memandang bagi kamu keutamaan atau jasa di atas mereka itu. Wa yaqulun, dan mereka berkata, innallaha ta'ala ja'ala lana dhalik. Allah yang beri rezeki tanya boleh narun si. Ni si jalan rezeki tanya maka aja gecok nyan berbaga. Kepu mati bawah si mangada rezeki tanya. Hana ada je tahu si yang anak saleh. Tapi tajuk ke gop yang saleh benar peng hanale deh jasa tanya. Kebaikan tanya deh bagayan. Sehingga gebalah kebaikan dengan berdoa. Anak yang diwarisi harta miliar-miliar hanade haji jasa orang si. Pula menyena ibu hakikat bacut. Ya pandai nak tarun si tak Allah ya. Pupa saya dalam doa agaknya ya tak Allah. Rezeki Allah ajuk tanya. Man cara gejuk kan le cara Allah pemati agaknya le bagah mengat bagah je tacok kan. Dalam kem dia pergi gebi kalau dia gecok pulang le Allah. Ngai impakat lebih keroi anak teh. Dia pakam apa pasal dalam doa putam doa agaknya hakiban baik dalam doa ya ka. Hakiban urun si tanya kerja je mengga kubah harta ke tanya. Paina harta agaknya kata Allah. Tak Allah yang Allah yang beri katanya. Mancara gebi mati katnya elek kan. Gaji dia teman muzakir bezah nama trip kan mati juga tanda kada rezeki tanya ambai pegalam. Mangga cukup pelik kan. Hanya dah tu oda pulih tanya tak dengar lang kubu mak kai pegah katanya bukan. Angkaji urun lain mengatur isi belun muzakir. Ayah tanya dia teman bezah kan trip di malam kan. Tanda rezeki tanya. Tanda yang baik le habis peng nyotet dalam muzakir le habis peng. Yang tanda apa yang mitanya rezeki tanya mana pelik dalam doa dia agaknya. Hana jasa tak Allah bi katanya. Yang dia berhabang katu hakikat langga. Pada ada ikon tanda hana saleh benar hana ilmu nampum. Kaya nak putat amabe tak gubah ikun lagi yang. Wala yarawna laka fadlan alaihim. Tidak memandang oleh mereka itu bagi kamu akan keutamaan atau jasa di atas mereka itu. Wa yaqulun berkata yang pendeta baik dengan innallaha ta'ala ja'ala lana dzalik. Allah yang bi tanyan ke katanya. Naruh kan. Wa kana Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala la yaqtani fi baitihi syai'an siwal hasir wal mushaf wal ibrik. Dan adalah Malik bin Dinar, semoga Allah merahmati beliau, tidak pernah menyimpan atau mengoleksi di rumahnya sesuatu selain tikar, Al-Quran dan kendi, ibrik, ciri. Jadi lain macam mana ke kubah rumah. Tikar dikrek dengan semayang, mushaf Quran, anian ibrik, kendi dengan boboi. Mungkin meglah najib juga. Kau nanya, hai saboh tak yang nak ciri. Inan jujib ramai-ramai. Kenapa ya aglah-aglah? Waqad a'tahu syakhsun maratan rakwatan jadida.
Dan pernah diberikan akannya Malik bin Dinar oleh seseorang pada satu kali akan rakwah. Rakwahnya bejana dari kulit. Peluk kan, peluk boboi lagi model anak mit jak batika nah, yang ke rakwah. Dan mit jak gula dika kena peluk boi lima mohon peluk kan. Punan ni, bahasa tanya punan peluk kan. Peluk je mana ni. Jadi nak urung hadiah sabuh rakwah, sabuh bejana dari kulit ke Imam Malik bin Dinar puno. Lama asbaha tak kala itamang wate bengah. Hijau ti malam. Tak kala bengah pagi hari a'taha Malik li syakhsin min ashabi. Memberi akannya bejana kulit tersebut oleh Imam Malik bagi seseorang daripada murid-muridnya atau ashabnya. Hijau guru lain. Waqala lahu, dan berkata Imam Malik baginya seseorang daripada ashab, khudha ya akhi, ambil olehmu akannya bejana kulit tersebut wahai saudara lun, fa innaha syaghalat qalbi, karena bejana kulitnya telah menyibukkan hati lun karena takut bahawa dicuri akannya oleh seseorang daripada rumah lun. Bagi karenanya termasuk harta bernilai, ingat-ingat ke? Takut nak orang cu, takut nak orang lirik, takut nak orang pantau. Jadi gara-gara ingat-ingat, ganggap je kewih-wih hati, hana konsen, hana fokus ke ibadat ke Allah. Ya kejut juga. Wa kana Al-Hasan Basri, dan adalah Hasan Basri rahimahullah berkata, dakhaltu yawman ala akinli azuruhu. Pernah lun tamang bak sabahura menemui saudara lun yang alun ziarahi akannya saudara. Hasan Basri pernah ke kunjung rumah saudara dia ziarahi. Faraitu ainaihi kad gharata minal jum'. Maka aku melihat dua matanya saudara sungguh telah gharata, gharatan cekung. Cekung karena menahan lapar. Mata cekung noh. Cekung bahasa Indonesia. Maksud mata cekung iaitu muncul kulit yang lebih gelap di bawah kelopak mata, yang kencekung. Panda lah. Panda kalau si mata hitam no sekelilingnya. Ken mata panda. Dalam ilmu medis kan enophthalmos. Enophthalmosnya berarti mata tanya dak yup kelopaknya ke hitam. Kalau lagi orang bocilak, tapi kan cilak. Jadi penyakit cekungnya bisa karena faktor keturunan, bisa karena faktor sering bergadang malam hantam yang cekung sih mata hitam rayupnya. Dila penyebab. Bisa jadi karena tenda mura-ura. Yang makna gharata, gharata yang cekung dua mata karena menahan lapar. Jadi terkalan li Hasan Basri bin saudara agaknya mata kaitam rayup kelopak mata kan, kelopak mata. Fa akhratu lahu dirhamin, aku keluarkan baginya 2 dirham. Wa qultu lahu, dan aku berkata baginya, khudha washtari laka bihima syai'an taqtatu bihi yuqawwika 'alal ibadah. Ambil 2 dirham tersebut dan beli untuk dirimu dengan 2 dirham akan sesuatu yang engkau jadikan makanan pokok. Dengannya sesuatu tersebut yang dapat menguatkan akan kamu di atas beribadat. Jadi kesumbang peng 2 dirham untuk belo kebutuhan pajuh makanan mangat bergizi, mangat ibadat. Kan tujuan untuk foya-foya, kan tujuan untuk pesta-pesta, tapi tujuan untuk mangat kuat ibadat. Fa aba ayyakbalaha, maka enggan ianya saudara buno bahawa menerima akan 2 dirham tersebut, hang getung. Waqala, dan berkata saudara buno, fi qudratillahi ta'ala ayyukawiyani ala ibadatin hadhihi lailah. Dalam kekuasaan Allah bahawa menguatkan aku untuk beribadat ini malam tanpa makan dan tanpa minum. Pupaya lo ablo kan. Oh tim yang nak buku Allah ke? Katro tepiyo. Yang mentang kebukuan tanya ibadat. Wa ini akhafu, dan lun khawatir, an akhudhahuma, bahawa aku ambil akan keduanya 2 dirham daripada kamu, fayabitani indi, maka
2 dirham tersebut menginap di rumahku, aku mati esok hari, tidak sempat aku beli dengan keduanya akan sesuatu. Ni luncok peng ron 2 dirham, takut mati dengan bunga, hampak belah tepu kri. Pengnya ke tinggal rumah. Benar dah pegah, cok pengan untuk belah makanan mangat kuat ibadat. Ternyata umur kabeh hanam pakai untuk kuat ibadat. Ni truk kenan ge ihtiyat dan ge jaga ro. Sebab urang jok benar, ge belah mangat belah makanan kuat ibadat. Jadi yang khawatir ke takut hang rempak belah pengen tinggal. Pakai liur lain, roh pakai bayang hana ridha Allah. Hak hana pakai benar. Wa anna Rasulullah, dan bahawa sungguh Rasulullah SAW kubidha, dikabatkan roh, artinya meninggal dunia. Walam yajidu fi baitihi dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mendapati di rumahnya Rasul akan dinar dan tidak mendapati dirham. Rasulullah meninggal ke hana gubah tapu sit, hana dinar hana dirham. Rasulullah kaya betul, tapi hana ge kubah untuk kepentingan diri sendiri. Lagi yang kali pernah lom pegah brokon, Rasulullah senang udip hana memiliki harta. Kan Rasulullah miskin karena nasib. Jadi naurung pegah Rasulullah kaya betul, tapi kaya hana ge kubah harta. Hana ge kubah untuk keperluan waris, untuk keperluan anak dan isteri. Tapi harta Rasul ge infak mandum jalan Allah. Makna Rasulullah udip miskin pilihan. Rasulullah pilihan sendiri hidup tanpa memiliki harta yang banyak. Kan Rasulullah memang nasib miskin. Sebab dum sahabat Nabi yang dalam circle, dalam lingkaran Nabi memiliki kekayaan luar biasa. Jangankan harta, nyawa dan raga mentang getim persembahkan untuk Rasulullah. Rasulullah inginkan harta, han mungkin Rasulullah hana gemiliki. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar, dum sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, yang orangnya nyawang getim juk ke Rasulullah kan harta api. Malah terbandingkan sahabat menyatakan di perumoh gaknya keinginkan Rasul siap gecera yang dum Quran kan mai ke Rasul ke sesama sahabat Rasul mentang naik lagi kan. Nah cerita kita kan nazalah sira sahabat geceri permoh sira mengaji mengkawin li sahabat Rasul yang lain. Di truk kenan urungan getim berkorban pulam hanya sekedar harta gejuk ke Rasulullah dalam dung ke sahabat-sahabat Rasul mentang getim korban. Tapi Rasul hana inginkan akan memperlama hisab roh akhirat. Di Rasul udip dalam keadaan serba kekurangan, pilihan sendiri bukan nasib. Itu nasib. Kahit demita nak menumpak nasib. Nasib tu udip menan. Ya pilihan dekat menan, ya dekat dinah anda pilih kan. Ini beda. Kemudian waqala berkata Hasan Basri, walamma hadaratil wafat Muhammad bin Ka'b al-Quradhi, tak kala dihadiri oleh kematian akan Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi termasuk dari kalangan tabi'in. Waktu Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi kena truk meninggal atau wafat, semoga Allah merahmati beliau, anfaqa malahu kullah, infak li Muhammad bin Ka'ab akan harta agaknya seluruh harta. Mandum gejuk, hana kubah zina. Waqalu, maka bertanya mereka itu baginya Muhammad bin Ka'ab, halla iddakharta syai'an minhu li dzurriyyatika, kenapa tidak engkau simpan sedikit dari harta untuk keturunan anak kamu? Waqala iddikaruhu li nafsi aula, begak kubah kera kan. Mana kubah kera ke infak, cak pulang roh akhirat le mati. Hana payah pre akhirat pilih mati ju. Dia begak kubah kera, iddikaruhu li nafsi aula, menyimpannya harta untuk diriku itu lebih aula. Amma dzurriyyati, adapun keturunanku maka aku simpan untuk mereka anugerah Tuhanku. Yan. Jadi yang gekubah ke anak karunia Tuhan. Tuhan kan hana pernah mati sabina. Tanya mati. Jadi harta lenyap habis. Jadi yang gekubah ke anak adalah fadla Rabbi. Ya iyasya yu'ti ya. Ya kehendak Allah yu'ti gebi. Ngaji perdana nikmat hadza min fadli Rabbi.
Ini adalah karunia Tuhanku. Kemenang yukun hadza min fadli rabbi. Pemandang yang darumpa yang dapati nikmat dunia dalam hidup dunia yang memandung daripada karunia Tuhan. Jadi yang kubah ke anak oleh Muhammad bin Ka'ab adalah fadla rabbi. Adapun harta ke kubah kera, mana kubah kera kan gemai lauru ke infak. Kita mai lauru penuh ke rendah. Jadi gampang tan makna kubah kera ino juk ke gob ile. Itu ke pulang ke lai le Allah. Waqad kana Yahya bin Mu'ad rahimahullah, dan sungguh adalah Yahya bin Mu'ad rahimahullah berkata, ya khafu ahaduna min fadhihatid dunya wa faqriha. Dikhawatir oleh salah seorang kita daripada terbongkar aib di dunia dan kefakirannya dunia. Makna fadhihah ino menyerupa makna saja ganjai. Ganjai no ganjai. Ganjai teha aib Malay nyo ganjai yang lebih membalarah dari Malay. Lebih ablaru minal Malay, lebih membalarah. Dia kan cukup ganjai dia, kan lain bahasa tak Malay dia, kan? Cukup ganjai. Dia nyo ganjai yang lebih membalarah daripada Malay. Bahasa Arab kan fadhihah. Jadi tanya ya telah udip dunianya takut ganjai. Sehingga ada tim. Nah orang kadang-kadang tim petubit peng untuk dibayuh supaya baik ganjai, baik Malay. Yang dum tak khawatir, merasa takut terbongkar aib dalam kehidupan dunia dan rasa khawatir lam kepada kefakiran dalam dunia. Wala yakhaf min fadhihatil akhirah wa faqriha. Tak pernah takut daripada terbongkar aib di akhirat dan kefakiran akhirat. Fakir laudip dunia ya tu, tapi fakir akhirat mana ya. Jadi ini dunia tak perkaya dengan harta, amalan ibadat kurang, orang akhirat tanya masjid kurang fakir, nada punah. Ma'a anna faqra syakhsi minal a'mali salihah fil akhirat yakunu bihi asyadda khajalan minan nas. Fabi sama fa'alna. Beserta bahawa sungguh kefakiran seseorang daripada amalan soleh di akhirat, yakunu ada ianya kefakiran tersebut dengannya seseorang itu lebih berat nisbah malu daripada manusia. Itanya gaduh ya teh malai dan fakir idonya, hana ya teh malai dan fakir di akhirat. Padahal fakir di akhirat hana amal saleh nya lebih berat malai dalam bak orang. Ina idonya yang tepu tanya aib tanya paling orang kampung. Oh naik siar bak media paling yang nak berteman dengan tanya bak Facebook. Padum ro naik maribai yang pun nak aktif mendum. Hana naik kamate. Naik hana aktif le Facebook. Takkan yang depu aib tanya memang ribai. Yang depu aib tanya 10 ribai, yang depu aib tanya 15 ribai, yang depu aib tanya 20 ribai. Tapi orang kira dia buka aib oleh Allah, bina umat Nabi Muhammad dan umat-umat Nabi sebelumnya mendum ditepu aib tanya. Lebih berat malai. Lebih berat malai orang kira. Fakir ini dia yang depu tanya hana zapuna, orang kampung tetangga. Orang kampung paling, orang kampung lingkar, orang kecamatan paling. Nah, tanya kat sini na yacai depu truk Papua apa ni na? Hana, so tanya depu pu presiden ni. So tanya depu kat sini na sampai truk luar nangro. Tapi orang kira tengah asyaddu khajalan minan nas. Paling berat malai daripada ubina manusia. Yang menyaya tu terbongkar aib dan gasin ini dunia urang akhirat hana ya fa bi sama fa'alna. Yang seburuk-buruk buat yang katanya pu buat pula. Yang saja buat pu buat nah. Fi'lun fa'ala fa bi sama fa'alna. Sebaik seburuk-buruk barang yang katanya kerjakan. Makana yakul dan adalah Yahya bin Mu'ad berkata inna hamma inna hamma kan inna in hamma inna betul kan hamma makna kan hamma fi'il inna hamman nafaqah sesungguhnya kesusahan memikirkan nafkah dan makan dan minum terkadang-kadang menghalangi hati orang-orang yang lalai daripada seluruh kebaikan. Hammunnya susah. Makna hammun ahammu ma yushghilu, yang makna hammun
Yang paling penting perkara yang menyibukkan danyo ya kan ahammu. Kira-kira menyo musim tengah le tikuh lamlang yang paling ahammu pada danyo. Ya jaga pada dari tikuh yang paling ahammu. Sehingga menyana urang bakat intak lintu datang minta alasan baik payah ajak kerana tengok daripada lamlang yang tanda pada lamlang ahammu ma yushghilu kan. Dihammunnya sesuatu yang tak anggap ihtimam penting sehingga mereka kedi atanyan han tercapai tanya susah. Maka kan hammu kesusahan memikirkan nafkah, makan dan minum menghalangi hati orang-orang yang lalai pada seluruh kebaikan. Wala dirhamun wahidun, dan satu dirham saja yang bersedekah dengannya oleh seorang hamba ketika masa hidup lebih baik baginya daripada 1000 dinar sesudah kematiannya. Sogat tamu sedekah 10 ribu yuh mentau dip ngan tawasid banu menyolong ka mati kam sedekah 100 juta. Hana berarti yang 100 juta nak boleh pakai le ka mati ku pulam ni. Lebih gat yuh mentau dip tamu sedekah walau dit ketimbang tamu sedekah hotel hana li. Pulam yang tawasid tan la putai sedekah lian ni udah. Hai pahala nah timbang daripada putu enggak genting daripada pura-pura mutungging. Jadi daripada ru gam tungging bang. Artinya hanagat tanya tamu sedekah le wate mantang ayu ka mati lebih baik tamu sedekah dit wate udip. 1 dirham tamu sedekah yuh mantang udip yang lebih baik pada 1000 dinar. Kan tudum bandingan ji. 1 dirhamnya 7/10 dinar. Jadi 7/10 dinar yang dumdit je. Satu dirham. Ya dinar 1 dinar 0.25 gram. Jadi 0.25 gram dengan 7/10 dari 0.25. Sola. Kalau 0.25. Jadi tam sedekah 0.25 gram oleh mati hanagat. Lebih baik tam sedekah bedoi per sagai daripada dah cok benar dah kong beok tajuk ke urang yang mentau dip yang lebih hegatnya ketimbang oleh mati itu. Maka ji menyo tanyo lamudipnya baik tapu susah rong kan ngendenya ke hanjit minta donya baik dalam form donya minta tapi baik je ke hal yang membebani tanyo. Dalam doa na kata kami wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah baik ni jadikan dunia akbara hammina yang paling raya perkara yang menyusahkan kamu. Bersusah tanya bersusah kerana dah fikir akhirat. Dah fikir masa depan akhirat, nasib tanya di akhirat kiban. Inan susah, baik susah dah fikir dunia wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Wala tusallid bidhunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah baik ni jadikan dunia yang paling raya perkara yang menyusahkan kamu dan baik ni jadikan dunia puncak dari ilmu kamu. Lihat tiap beut abai watai memblatun tiap beut tinggal daya ujung-ujung peritat dunia. Apa makna ilmu yang kali dah beut mablag kembalak pencapaian daripada ilmu tanya adalah dunia kenduk akhirat. Wala tusallid alaina baik nabi kuasa yang memimpin kamu man la yakhafuka wala yarhamuna urang yang hanai temakut keron dah hanai sayang ke kamu. Anda baca doa ni main apa lele kali pemilu. Dalam tabuh hadis sahih berkali Rasulullah man asbaha wa hammuhu ad-dunya shattatallahu alaihi amrahu. Orang yang ketika pagi hammuhu perkara yang paling penting yang dia pikirkan adalah dunia, shattatallahu alaihi amrahu. Allah beri berserakan di atasnya akan perkaranya. Arti makna berserakan Allah membuat ruwet kan. Udip tanya ruwet, hana teratur. Yang menyo wateban bengah tapi kili tanya adalah dunia. Man asbaha wa hammuhu ad-dunya shattatallah alaihi amrahu. Allah bi syattata wa syattit syamlahum ni nak. Syattitnya mesti bercerai-berai kan, berserakan. Wa farraqa alaihi dhai'atah.
dan Allah beri berpisah-pisah di atasnya akan rumah tangga, keluarga. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran di hadapan mata. Makna kefakiran di hadapan mata tanya dihantui kefakiran. Orang yang lam udip gotnyan mementingkan dunia yang paling utama kan akhirat, nyo nepegah li Nabi, Allah akan membuat ruwet urusannya, Allah akan menggonjang-ganjing rumah tangganya, Allah akan menghantui dia dengan kefakiran. Puan dah pubut tanya dihantui rasa fakir. Ya dah. Dan infak takut anak tinggal tapu. Puan dah pubut mandum ya ke kerugo, ya ke fakir, ya ke gasin. Tapi walau nyandum tak anggap penting dunia, walam ya'tihi minad dunia ila ma kutibalah, wahai Rasulullah. Tidak akan datang dunia kepadanya kecuali apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Yang truk tetap lagi yang ka takdir Allah han mengese. Berat tak tapi ke dunia yang merumpok tetap lagi yang ka takdir Allah han lebih. Cuma yang nak ancaman, tak ancaman Allah beri kehidupan danyo ruwet. Kiwan bari. Ruwet. Leboh bari. Na ruwet. Allah jadikan rumah tangga danyo gonjang-ganjing dan Allah hantui danyo dengan kefakiran dan kemiskinan. Ini ancaman orang yang mengutamakan dunia hanya ban bengah. Ban bengah huron ada fikir dunia. Kaji dalam pengajian terakhir bulan Ramadan yang kau lihat, takdimu a'malil akhirah daiman ala a'malid dunia. Fayuqaddimu aduhum wirdahu ba'da salati subuh ala sairi muhimmati. Kaya boleh lihat. Sebab akhlak salafus saleh mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan amalan akhirat selalu di atas amalan dunia. Maka mereka mendahului akan wiridnya oleh sembahyang subuh atau ketinggalan perkara-perkara penting lain. Di sembahyang subuh dah wirid le 15 minit. Biasanya di sembahyang subuh langsung dah catok-catok jauh belang. Bukan tak bagi kesempatan untuk hati tanya bermunajah dengan Allah. Di sembahyang subuh wirid ada anak bayan tak 15 minit. 10 minit anjit anak bayan tak. Ni baru tajak urusan danya. Biasanya di sembahyang subuh langsung tak budek kompor buka warung je le. Benar tak utamakan bacut untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia tu. Yang ni dia yang tekalam proken yang kali tabut dalam puasa yang kali hurayan. Yang urangnya tentang masalah sabuk akhlak salafus saleh, baikna rasa temakut anak tanya akan terbengkalai dan terlantar. Mutali hanali kita tanya. Sebaliknya ini perkara Rasulullah, wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah. Orang yang ketika bengah uro tujuan utama agaknya adalah akhirat, agaknya dihinggapi rasa susah karena memikirkan nasib akhirat. Nyan janji Nabi dalam hadis, jama'allahu lahu hammah. Pemantang yang je kesusah tanya, yang berserakan Allah himpunkan. Wa hafiza alaihi dhai'atah, Allah jaga rumah tangga tanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah jadikan kaya tanya dalam hati. Walau hana kaya bak luar, tapi kaya dalam hati. Wa atathu dunia wa hiya raghimah, dunia datang menghampiri tanya dalam keadaan menghinakan diri. Engkau yang kaya tapi sentuh hati oleh Allah untuk disumbang ke tanya. Hijuk mata, hijuknya hijuk je, dunia datang menghampiri. Yang karena wate bengah teh hana ada prioritas urusan dunia tapi tak prioritas urusan akhirat. Jadi orang yang udip tujuan utamanya cuma mencari hal duniawi, biasa akan berakibat walau kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Semua usaha di dunia akan sia-sia. Urusannya jadi ruwet, dibuat sibuk terus-menerus oleh urusan duniawi. Kemudian rumah tangga gonjang-ganjing, konflik perpecahan antar saudara dan keluarga. Bermental miskin. Mana bermental miskin? Walau nak harta tapi tengok sabi rugo. Tai nagop laki mutang pedepatnya leo kiban cara kini dah berugo long tu. Tapi tengok mental miskin. Secara fisik lagi tengok kaya, tapi mental miskin sehingga dihantui ketakutan terus-menerus. Ia kegasin. Kemudian rezeki sesuai apa yang Allah tetapkan tidak akan pernah bertambah. Dia ada utamakan dan prioritaskan dunia, rezeki lagi yang kau tulis yang mengese. Dia lagi kan
Tamita ju tapi baik sampai tua ke akhirat. Baik sampai tanya disibukkan dalam mencari rezeki sehingga lupa kepada pemberi rezeki. Dan pemberi rezeki Allah. Baik sampai sibuk bak tamita rezeki ke pemberi rezeki iaitu Allah, lupa ni. Hana tabi hak Allah. Hana dah buat hak-hak yang kau wajib li Allah ditanya. Yang tanya mereka kembali manfaat kita tanya syid. Walau tak kunyan hak Allah tapi kembali manfaat tetap ke kita tanyakan ke Allah. Wa kana Al-Madaini rahimahullah, dan adalah Al-Madaini rahimahullah taala berkata taurisul aulad al-adab khairul lahum min taurisil mal. Mewariskan kepada anak-anak akan sifat etika dan adab lebih baik bagi mereka itu daripada mewariskan harta. Sogat takubah harta ngan takubah adab. Mana adab ini etika. Etika adabnya lebih luas. Adab ma Allah, adab ma an-nas. Adab ma Allah berarti termasuk ibadat. Adab ma Allah, adab ma an-nas berarti pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia nak muamalah dengan Allah, nak muamalah dengan manusia. Muamalah, interaksi dengan Allah dengan cara beribadat. Interaksi dengan manusia punya adab sip. Yang hak gob beda cok tanya kan. Yang terhak gob memberi, yang terhak tanya, yang terhak gob. Jadi tawarisi kepada anak etika dalam menjalani kehidupan yang lebih baik daripada mewarisi harta. Li'anal adab yaksibuhum al-mal wal jah wal mahabbah lil ikhwan. Karena adab itu menghasilkan akan mereka itu anak, akan harta, kedudukan dan dicintai bagi saudara-saudara. Yang anak tak kubah adab, tak didik adab, jih singa hotel raya penuh dengan adab, pasti akan banyak orang bersimpati. Anak tanya kata orang kubu karena nak didik adab, singa lang kampung jih akan dihormati oleh orang. Dipilih je ke pemimpin lah kampung kerana ikalan penuh dengan wibawa, penuh dengan kemuliaan. Ketimbang dah kubah harta. Dah kubah harta habis. Tapi dah kubah adab, dengan adabnya mampu mendapatkan harta. Tapi betul jadikan tujuan utama. Dengan nak adab, harta akan datang sendiri. Ketika orang senang ke tanya, pasti akan gampang, mudah tangan untuk membantu tanya. Akan ringan tangan untuk membantu tanya yang disenangi oleh orang mana. Maka bila kubah adab ke anak, adabnya akan menghasilkan harta dan kedudukan dan mahabbah lil ikhwan. Kerana mahabbah orang kan gampang berkorban kan? Kerana mahabbah yang dicintai oleh orang, dicintai, disenangi oleh orang, pasti orang akan senang membantu tanya, senang memberi tanya, merupa-rupa lah untuk diberi. Wa yajma' lahum, dan akan mengumpulkan ianya adab bagi mereka itu anak di antara dua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amal mal, adapun harta, fa innahu ya'dim sari'an, akan habis adam. Adapun harta yang adam atau habis ia secara cepat. Wa yasiruna la dunya wala akhirat, dan berubah mereka itu anak dengan sebab harta tidak ada di dunia, tidak ada di akhirat. Akhirat nampak tapu dunia tan sebab kabeh. Tak kubah harta kana ujung-ujung sapu tanna idunya tan akhirat han. Tapi tak kubah adab ke anak, nyon adab bisa menghasilkan harta, menghasilkan kedudukan dan mahabbah lil ikhwan. Waqad jarrabnal malal al-mawrusa ghaliban, dan kami telah menguji mujarrabat, kalau pergi eksperimen, kami telah menguji harta yang diwarisi ghaliban pada kebanyakan. Fawajadnahu la khaira fihi wala barakah, maka kami dapati harta yang diwariskan itu tidak ada kebaikan dan tidak ada keberkahan. Kalau kalian contoh kepada ahli Syekh Abdul Wahab Sya'rani, harta yang tawarisi ke anak hana kebaikan, hana keberkahan. Handukan hana kebaikan, hana keberkahan, karena hartanya didapati dengan cara tanpa bersusah payah. Karena didapati tanpa bersusah payah akan gampang dihabiskan, hana keberkahan. Yang harta yang tawarisi. Makanya orang kaya bainah kan, hana kita optimang biasa habis. Ya kan? Tapi yang kaya karena hasil jerih payah sendiri, keringat sendiri, yang biasa berkat. Karena dia berkat buat yang tak kerja ngere uhro dalam hadis yang pegah mendatangkan keberkahan. Halnya
apa kan kebaikan lainan tak tengok bertimang kanai pada pintahe teta mitahe kan tasaruf ji hana boros nak tak jaga tapi miata yang gampang-gampang tak dapati tinggal alih deposito sagai tinggal tukaran ATM sagai yang kan gampang tak pada pabeh kan hana keberkahan maka dak kubah harta tok nyen hana kebaikan dan hana keberkahan likauni laisa huwa bikasbil warih bahkan hana keberkahan dan hana kebaikan karena harta tersebut keadaannya bukan usaha warih tapi ada muwarrih ju ada ayah ju kena tahu zaharot harubama kanal muwaris bakilan bihi ala warasatih kadang-kadang adalah muwaris dahulu sebelum beliau meninggal itu pelit dengannya harta dia tu warisnya adalah mereka itu si harta yang merokan hanggebi si kai pepel ni baca mati katnya apa ni berkat lah ya kan yang mentau dip katanya gesom hanggebi saya kapadungga kai laki-laki hanggebi kenal ada murin si krik kana kah nah ada na yang terus batingkak krik lum pernah long kalian kan mengharta pi resep resep nah ada apa yang teruk kenang krit resep pegat alat kari kameng teruk ba anak hang pu baca ya dah kun tu ibu kawarung lain kam saya ingatnya leh tinggal ke fikir udip sabe nah lah dum tingkatnya hang bi kun lain deh kan kan je bi puga karat gegera pun udip sabe kan ulang sakit-sakit nah urang siap dong sakit-sakit resep kuah kari kameng hanggebi kana hanggepera ia ada koi buka warung tu kam saya ingatnya ana le lagut le urang jak ba kedai kan yang kan harta dari resep jadi menyo harta yang dari udip urang si ka create hanggebi kana nyan wate mati gatnya icok lana ana keberkahan harta kan antai bin nafsi kan ya kan maka jadi kan menyota depu urang juk ke katanya hana antai bin nafsi ka hang bi terima kah hana kebaikan nan innallaha taibun la yaqbalu illa taiban maka sedekah yang paling barakah yang paling jeroh sedekah yang antai bin nafsi nyota depu gepegah keraunya kujuk hana ikhlas nya hang bicok harim terima sebab hana kebaikan nyo harta yang diwaris li anaknya harta yang wate urang si mentau dep create hang tembi ke waris mampu ngaji cok lana kan akan mati kan nya hana keberkahan inan hana kebaikan hana keberkahan maka ji tahu disi harta pulam hartanya dari Yahudib tanyakan ka handa tembi kerit nyan hana keberkahan hana kebaikan tapi nyata waris adab tabusakai adab jangan adabnya bisa mengupayakan untuk menghasilkan harta dan kedudukan fa'lam ya aki dzalik maka ketahui lemu wahai saudara alun akan demikian walhamdulillahirabbil alamin.